Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan pengembangan pelanggan digital. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada customer validation. Lalu yang kedua ada customer profile. Lalu yang ketiga ada hipotesis inovasi digital. Dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, di sini terdapat pertanyaan, yaitu jelaskan secara detail mengapa customer validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Jelaskan dengan contoh sesuai dengan studi kasus masing-masing. Nah, customer validation adalah langkah penting dalam mengembangkan inovasi digital karena membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini merupakan langkah kritis dalam siklus pengembangan produk dan dapat membantu menghindari risiko besar yang terkait dengan peluncuran produk yang tidak berhasil. Nah, tahapan pertama dalam melakukan customer validation adalah dengan membangun ide bisnis, lalu identifikasi target customer menggunakan BMC atau Young Canvas. Nah, bisnis model Canvas atau BMC adalah alat yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan model bisnis suatu perusahaan atau usaha. Alat ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Nicholas Stigner dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, dan telah menjadi alat yang populer untuk mendefinisikan model bisnis startup dengan 9 elemen. Nah, pada contoh gambar di samping merupakan contoh bisnis model Canvas dan memiliki 9 elemen, yaitu yang pertama ada customer segment. Pada customer segment adalah kelompok target konsumen yang sedang atau akan kita didik untuk menjadi pelanggan kita. Dengan memahami dengan baik customer kita, serta memenuhi apa yang mereka inginkan, kita dapat lebih efektif untuk menjangkau mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan yang potensial. Lalu yang kedua ada value proposition. Nah, value proposition ini adalah nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan atau keunggulan produk kita dibanding pesaing lain adalah hal yang harus dituliskan di value proposition ini. Lalu yang ketiga itu ada channel. Nah, channel ini adalah cara untuk menjangkau customer tidak terbatas pada distribusi, tapi juga hal lainnya yang menyebabkan bisnis dan customer bisa saling terhubung. Lalu yang keempat ada customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan customer segment, bagaimana dukungannya, layanannya, dan hubungan yang perlu dibangun dengan customer. Lalu yang kelima itu ada revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Dan bagaimana cara menentukan model bisnis. Apakah itu dari penjualan langsung, atau berlangganan, iklan, atau sumber pendapatan lainnya. Lalu yang keenam itu ada key research. Nah, untuk key research ini adalah hal yang paling penting untuk kita punya agar key activities ini bisa berjalan dan value proposition kita bisa diberikan kepada customer, seperti aset dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Lalu yang ke-8 itu ada key partner. Nah, key partner ini adalah pihak-pihak atau mitra yang akan membantu atau kerjasama dalam menjalankan bisnis sesuai tujuan kita tersebut.
Lalu yang ke-9 itu ada cost struktur. Nah, cost struktur ini adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Nah, setelah semua elemen sudah diisi, maka kita akan memiliki gambaran yang lebih baik tentang model bisnis kita yang mau kita bangun. BNC juga dapat membantu kita untuk menganalisis keseimbangan antara pendapatan dan biaya, mengidentifikasikan peluang untuk inovasi dan merencanakan strategi bisnis. Nah, pada gambar ini juga merupakan hasil BNC yang tim kami buat dengan mengangkat tema pada bisnis layanan catering. Nah, pada bagian customer segment, kami menargetkan mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, event organizer, dan ibu PKK untuk menjadi target customer kita. Lalu pada bagian value proposition, kami menawarkan penyedia layanan yang profesional untuk mengambil tanggung jawab menjadi pihak ketiga antara penyedia layanan catering dengan customer. Selanjutnya, pada channel, kami menggunakan data group untuk menjangkau dan menjadi narahubung dengan customer kita. Lalu, pada customer relationship, kami menggunakan email atau WhatsApp untuk interaksi, proses layanan, dan hubungan yang dibangun dengan customer. Selanjutnya, pada revenue stream, kami menghasilkan keuntungan dari penyedia layanan tersebut. Lalu, pada key research, kami menjalankan jasa layanan catering pada bisnis kami. Dan selanjutnya, pada key activities, kami menjalankan kerjasama dengan penyedia layanan catering, resto atau kafe, melakukan observasi ke tempat catering, resto atau kafe, mencari customer yang ingin mengadakan acara dan butuh jasa catering, dan menjadi penghubung antara customer dengan penyedia layanan catering. Lalu pada cost struktur, kami memiliki rincian biaya-biaya besar yang harus dikeluarkan dari biaya marketing dan transportasi. Dan yang terakhir di partners, kami membutuhkan penyedia layanan catering untuk menjalankan bisnis kami. Nah, selain penggunaan BNC untuk membangun strategi bisnis, terdapat layanan kanvas yang kegunaannya kurang lebih sama, namun hanya berbeda beberapa fungsinya saja. Nah, layanan kanvas adalah alat yang digunakan dalam pengembangan produk atau bisnis untuk merencanakan, mengukur, dan menguji konsep bisnis secara cepat dan efisien. Ini adalah alat yang terkait dengan metodologi dalam startup yang mencoba untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan waktu dalam pengembangan produk dengan fokus pada pembuatan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, layanan kanvas juga mirip dengan bisnis model kanvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Namun, layanan kanvas lebih sederhana dan fokus pada elemen kunci yang penting untuk bisnis startup. Nah, pada contoh gambar di samping merupakan contoh yang kanvas. Nah, yang kanvas sendiri itu memiliki 12 elemen, yaitu yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment adalah pelanggan yang kita targetkan yang menggunakan atau membeli produk kita. Lalu yang kedua ada early adopter. Nah, early adopter ini adalah pelanggan mana yang kiranya akan sering menggunakan produk kita. Lalu yang ketiga ada problem. Nah, problem itu adalah permasalahan yang ingin kita selesaikan menggunakan produk kita. Yang keempat itu ada existing alternative. Kurang lebih sama dengan problem, yaitu permasalahan yang ingin kita selesaikan menggunakan produk kita. Lalu yang kelima ada revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah sumber pendapat
sumber pendapatan dari bisnis kita atau apa yang kita ambil dari pelanggan. Lalu yang keenam itu ada solution. Nah, solution ini adalah deskripsi produk yang akan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Lalu yang ketujuh itu ada unique value proposition. Nah, unique value proposition ini adalah nilai lebih atau nilai plus produk kita dibandingkan produk lainnya. Lalu yang kedelapan adalah high level concept. Nah, high level concept ini adalah kalimat singkat yang bisa menjelaskan produk kita dengan kata-kata yang sesedikit mungkin, tapi bisa mencakup semua deskripsi produk kita. Nah, yang kedua itu ada channel. Nah, channel ini adalah cara kita untuk mendistribusikan produk kita atau cara memasarkan produk kita kepada para pelanggan. Lalu yang ke-10 itu ada key metric, yaitu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pada pelanggan untuk mendapatkan servis atau produk yang kita. Yang ke-11 itu ada cost struktur, yaitu adalah daftar biaya yang harus kita keluarkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Lalu yang ke-12 itu ada unique advantage, yaitu keunggulan atau kelebihan bisnis yang tidak kita bisa atau sulit ditiru oleh orang. Nah, pada gambar ini juga merupakan hasil dari kanvas yang telah kami buat, yaitu pada bisnis layanan catering. Nah, pada bagian customer, seperti DMC tadi, kami menargetkan customer seperti individu yang merencanakan pernikahan, ulang tahun, acara perusahaan, atau acara khusus lainnya yang memerlukan catering. Terus juga ada organisasi sekolah, ibu PKK, atau pribadi mungkin yang ingin menyajikan hidangan spesial untuk acara pribadinya. Lalu pada early adopter, kami menggunakan customer yang pekerja ibu PKK, mahasiswa dan ibu PKK user yang akan sendiri menggunakan produk kami. Lalu selanjutnya pada program, kami ingin menyelesaikan permasalahan pada kurangnya informasi tentang catering, kesulitan yang dimenangkan layanan catering, membantu negosiasi yang sulit dengan penyedia layanan catering, dan menurunkan tingkat stres tinggi dalam membangun acara atau event. Lalu pada existing alternatif, kami juga ingin menyelesaikan permasalahan pada sisi lainnya dalam jasa catering dalam mengefisiensikan waktu dan tenaga customer. Selanjutnya pada revenue stream, kami mendapatkan pendapatan dari bisnis berasal dari komisi dan biaya jasa perantara. Komisi digunakan kepada penyedia layanan catering, sementara biaya jasa perantara dapat dibebankan kepada customer atau penyedia layanan catering. Lalu, pada solution, kami memberikan solusi permasalahan customer, yaitu sebagai penghubung antara customer dan penyedia layanan catering. Nah, peran kami adalah memahami keinginan customer, menyesuaikan dengan anggaran, dan mengatur solusi makanan yang tepat. Selanjutnya, pada unit value proposition, kami memberikan kemudahan dan kepercayaan dalam memenuhi selera kuliner customer sebagai drive produk bisnis kami. Lalu pada high level concept, kami menjelaskan bahwa pesan catering dapat membantu menghemat waktu customer dan tenaga. Selanjutnya pada tema, kami menjangkau dan memasarkan jasa bisnis kami melalui media sosial atau WhatsApp. Lalu pada key kami memudahkan customer untuk melakukan langkah-langkah seperti menghubungi penyedia layanan, konsultasi dan penyesuaian menu, melakukan pembayaran dan konfirmasi ketika memakai jasa kami. Selanjutnya pada cost struktur, kami perlu memiliki pengeluaran biaya untuk biaya marketing, biaya transportasi dalam menjalankan bisnis. Lalu yang terakhir pada advantage, kami menawarkan keunggulan bisnis kami dengan
pengetahuan mendalam terkait layanan catering dan menu makanan, jaringan luas dan penyedia layanan percaya, lalu kemampuan negosiasi yang optimal, pemahaman terhadap preferensi customer, manajemen acara yang profesional, dan layanan jasa catering yang menyeluruh. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan customer profile meliputi job activities, training, dan engagement? Nah, customer profile adalah gambaran yang mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan pelanggan potensial atau yang sudah ada. Profil ini membantu bisnis dalam memahami siapa pelanggannya, apa yang mereka cari, dan bagaimana bisnis dapat memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya, profil pelanggan mencakup tiga elemen utama, yaitu job activities, training, dan game. Nah, bagaimana sih cara menentukan customer profile? Nah, di sini terdapat 5 tahap dalam menentukan customer profile. Nah, tahap pertama itu adalah uh, customer segment. Dalam tahap ini, kami berfokus pada penentuan segmen pelanggan yang paling relevan untuk strategi bisnis. Ini melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan berbagai faktor, termasuk demografi, seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan status, dan lainnya. Lalu ada geografi, seperti wilayah, ukuran daerah, ukuran kepadatan. Lalu ada uh, perilaku, termasuk frekuensi pola, aktivitas, dan kebiasaan dalam mendapatkan sesuatu. Dan yang terakhir itu ada psychografis yang mencakup nilai sosial, sikap, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, setelah kita memiliki customer segment yang telah kita tentukan, maka selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan customer untuk mendalaminya lebih lanjut. Ini akan membantu kita mengidentifikasi permasalahan dihadapi customer yang nantinya akan membentuk dasar untuk pengembangan bisnis yang lebih baik. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, tim kami telah menentukan customer segment untuk meninjau lebih dalam pada sesi wawancara. Nah, tahap kedua adalah customer job activities. Nah, setelah menentukan customer segment, langkah selanjutnya adalah identifikasi job activities yang customer segment tersebut ingin melakukan. Job ini adalah tugas atau tujuan yang ingin mereka capai dengan menggunakan produk atau layanan bisnis yang kita buat. Tentu dari hasil wawancara tersebut. Kita bisa tentukan dari segi fungsional, sosial, emosional, dan psikologis. Nah, di bawah pada gambar di bawah ini hasil dari job activities pada calon customer yang saya wawancarai terdapat dua tipe job activities, yaitu dari sisi emosional dan fungsional. Nah, tahap ketiga itu adalah identifikasi customer pain. Nah, customer pain ini merujuk pada masalah, hambatan, atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh customer saat mereka berusaha menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, masalah-masalah ini merupakan hal yang ingin mereka atasi dengan menggunakan produk atau layanan kita. Sebagai contoh, dalam gambar ini, tim kami telah melakukan wawancara dengan customer masing-masing dan dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang diungkapkan oleh pelanggan tersebut. Nah, hasil poin dari wawancara customer itu adalah terkadang hanya kelelahan dalam mengikuti kegiatan atau produktivitas tersebut, namun tetap ikhlas dalam menjalankannya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah identifikasi customer gate.
Customer gain ini merujuk pada hal yang diinginkan customer saat mereka belajar melakukan pekerjaan tersebut. Manfaat ini adalah hal-hal positif yang ingin mereka capai atau rasakan. Sebagai contoh, dalam gambar ini, tim kami telah melakukan wawancara dengan customer dapat mengidentifikasi berbagai harapan atau kepuasan yang diungkapkan oleh pelanggan tersebut. Hasil gain dari wawancara customer saya itu adalah saling mengerti, dan menghargai pendapat satu sama lain dalam mempertimbangkan keputusan untuk memilih atau menolak. Nah, tahap kelima, tahap terakhir itu adalah menentukan prioritas job, pain, dan gain. Pada tahap ini, setelah berhasil mengidentifikasikan job, pain, dan gain yang dihadapi oleh customer, kita perlu memberikan prioritas pada elemen-elemen berdasarkan tingkat signifikannya. Skala yang digunakan mulai dari yang paling penting, yaitu important, hingga yang kurang penting, yaitu insignifikan. Prioritas ini dapat dicapai melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, atau analisis data pelanggan yang membantu menentukan elemen mana yang memiliki dampak paling besar pada kepuasan pelanggan. Nah, pada gambar di sini, untuk mendapatkan hasil tersebut, kami melakukan diskusi untuk menentukan prioritas dari job, pain, dari D. Dari hasil wawancara calon customer akuisisi. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana sih melakukan pengembangan hipotesis inovasi digital? Hipotesis inovasi digital merujuk pada dugaan atau asumsi yang berkaitan dengan bagaimana inovasi teknologi digital atau perkembangan dalam dunia digital dapat mempengaruhi atau mengubah berbagai aspek kehidupan bisnis atau masyarakat. Nah, di sini terdapat 3 step untuk mengembangkan hipotesis inovasi digital. Yang pertama itu identifikasi hipotesis. Lalu yang kedua, buat prioritas hipotesis. Dan yang ketiga, identifikasi dan prioritaskan yang paling berisiko. Nah, selanjutnya terdapat 3 aspek atau tipe dalam mengembangkan hipotesis inovasi digital. Yang pertama ini ada aspek visible, yaitu mengacu pada apakah hipotesis inovasi tersebut memungkinkan untuk diwujudkan. Ini juga berkaitan dengan apakah teknologi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan inovasi tersebut tersedia dan dapat diakses, serta apakah kita memiliki keterampilan dan sumber daya untuk melaksanakannya. Yang kedua itu ada aspek deliverable. Nah, berkaitan dengan apakah inovasi tersebut diinginkan oleh pasar atau pemangku kepentingan. Ini juga mencakup pemahaman tentang apakah produk atau layanan yang diusulkan akan memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada dan apakah ada minat nyata dari pelanggan potensial. Lalu yang ketiga itu ada aspek renewable. Nah, aspek ini menyangkut apakah inovasi digital dapat menghasilkan keuntungan atau berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini juga mencakup pertimbangan ekonomi, keberlanjutan, operasional, dan rencana bisnis yang kuat. Nah, di sini masing-masing anggota tim kami telah mengidentifikasi hipotesis berdasarkan tipe atau aspek desirable pada elemen BMC segment customer. Untuk hipotesis ini berkaitan dengan hasil wawancara kami yang sudah dilakukan dan hasil dari uh, uh, prioritas job, pain, gain dari 3 teratas. Nah,
Setelah berhasil mengidentifikasi sejumlah hipotesis yang relevan, langkah selanjutnya itu adalah menentukan prioritas dari masing-masing hipotesis yang telah dibuat. Untuk mempermudah penentuan prioritas ini, kami menggunakan sebuah grafik yang memvisualisasikan skala prioritas berdasarkan dua dimensi atau tingkat kepentingan dari tinggi hingga rendah, dan tingkat bukti atau tidak terbukti dari setiap hipotesis. Nah, grafik ini memiliki sumbu vertikal yang menunjukkan tingkat kepentingan dengan important di bagian atas dan unimportant di bagian bawah. Sementara itu, sumbu horizontal menggambarkan tingkat bukti atau dukungan dengan evidence di sebelah kiri dan no evidence di sebelah kanan. Nah, dalam kasus tim kami menempatkan hipotesis 2H06 pada posisi yang menunjukkan prioritasnya. Nah, hipotesis ini ditempatkan di bagian important di sumbu vertikal karena kami menganggap sebagai hal yang sangat penting dalam konteks penelitian kami. Namun, hipotesis ini ditempatkan di sebelah kanan pada sumbu horizontal karena saat ini kami belum memiliki cukup bukti atau dukungan yang memadai untuk mengonfirmasi atau mendukung kebuktiannya itu. Nah, hipotesis lainnya yang mungkin memiliki tingkat kepentingan yang sama atau lebih rendah yang telah terbukti ditempatkan di sebelah kiri atas grafik untuk menunjukkan bahwa mereka adalah prioritas dalam penelitian kami, tapi telah terbukti. Nah, selanjutnya bagaimana melakukan wawancara dengan baik. Nah, dalam melakukan wawancara dengan baik, perlu untuk menerapkan 8 aturan interview. Itu yang pertama, jangan berpikir atau menilai macam-macam sebelum interview. Lalu yang kedua, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lalu yang ketiga, dapatkan fakta daripada opini. Lalu yang keempat, tanya kenapa untuk mendapatkan motivasi nyata untuk melakukan hal tersebut. Gunakan metode 5W. Lalu yang keenam, jangan menyebutkan nama produk yang akan dijual selama interview. Lalu yang ketujuh, lalu yang keenam, jangan menyebutkan solusi dari value proposition lebih dahulu. Lalu yang ketujuh, menindaklanjuti atau meminta izin dalam meminta informasi yang ada pada wawancara. Lalu yang terakhir, yang ke-8, selalu buka pintu di akhir dengan menanyakan dengan siapa lagi saya harus berbicara. Nah, berarti ini merupakan hasil penilaian dari wawancara yang sudah saya lakukan. Jika saya simpulkan, komentar atau perbaikan dari anggota tim pada proses wawancara saya adalah kurangnya informasi lebih dalam terkait pains dari customer. Itu adalah masukan yang saya dapatkan. Nah, dikarenakan semua poin sudah saya bahas, terima kasih sudah mendengar dan menyimak dengan seksama. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.